Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar secara daring. Seperti jadwal yang sudah kita tetapkan, hari ini kita akan belajar tematik dan fikih. Nah, untuk materi tematiknya ada di video ini. Kali ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita harus membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian bisa membuka LKS kalian pada pembelajaran 6, yaitu ada di halaman 23. Di situ ada cara atau beberapa cara dalam menentukan ide pokok. Nah, di situ ada tentang beberapa cara dalam menentukan ide pokok. Yang pertama, ada mengambil kalimat utama. Ide pokok bisa diambil langsung dari kalimat utama. Kalimat utama bisa menjadi suatu ide pokok, tetapi ide pokok belum tentu kalimat utama. Jadi, ketika kalian ingin menentukan ide pokok dari suatu paragraf, kalian itu bisa mengambil kalimat utamanya. Tapi, belum pasti kalimat utama itu adalah ide pokoknya. Jadi, kita harus tetap membaca dulu secara keseluruhan dari paragraf tersebut. Lalu yang kedua, mengurangi kata-kata dalam kalimat yang tidak perlu. Kita cari kalimat utamanya, kemudian kita kurangi kata-kata yang tidak perlu. Misalnya, ada suatu paragraf dengan kalimat utama itu berarti kalimat yang berada di awal paragraf. Itu adalah kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya itu ternyata sangat panjang, tetapi intinya itu hanya sedikit. Nah, makanya kita harus mengurangi kata-kata dalam kalimat tersebut agar tidak terlalu panjang, atau yang tidak perlu itu kita hapus saja, kita hilangkan saja kata-katanya. Lalu yang ketiga, caranya itu dengan menyimpulkan isi paragraf. Menyimpulkan isi paragraf. Jika kita tidak bisa menyimpulkan ide pokok dari suatu paragraf, kita bisa menyimpulkan isi paragrafnya untuk menentukan ide pokok. Jadi, kita harus baca dulu keseluruhan dari paragraf tersebut, kemudian barulah kita tarik kesimpulan untuk menentukan ide pokoknya itu apa. Misalnya ada suatu paragraf tentang tata cara mandi wajib. Nah, berarti kita harus membaca seluruh paragrafnya dulu, kemudian kita pahami paragraf tersebut itu tentang apa atau sedang membahas apa. Nah, barulah kita tarik kesimpulannya. Nah, itu tadi cara untuk menentukan ide pokok. Yang selanjutnya, minyak bumi sangat besar manfaatnya bagi manusia. Minyak bumi itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ingat, kemarin kita sudah menghafalnya mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Karena hampir sebagian besar peralatan atau kendaraan mesin yang dipakai oleh manusia, bahan bakarnya berasal dari minyak bumi yang sudah diolah. Contohnya itu seperti bensin, pertamax, premium, dan bahan-bahan yang lainnya. Akan tetapi, kita harus ingat bahwa minyak bumi itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ingat, yang tidak dapat diperbarui itu berarti sumber daya alam yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuatnya, seperti minyak bumi atau yang lainnya itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dihasilkan. Nah, maka dari itu kita harus bijak atau berhemat dalam penggunaan minyak bumi. Tidak boleh boros, kita harus berhemat. Karena sudah kita ketahui bahwa minyak bumi itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena membutuhkan proses yang sangat lama untuk ada atau untuk dihasilkan. Contoh dari menghemat minyak bumi antara lain membiasakan naik angkutan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi, kemudian membiasakan jalan kaki atau bersepeda daripada menggunakan kendaraan bermotor. Terus yang ketiga ada mengurangi pemakaian plastik.
Nah, selanjutnya kemarin kita sudah membahas mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak kita sebagai warga negara adalah untuk memanfaatkan sumber daya alam. Dengan diberikan hak tersebut, kita juga otomatis memiliki kewajiban untuk menjaga dan menghemat sumber daya alam tersebut. Misalnya, kita sebagai warga negara itu berhak menggunakan atau memanfaatkan dari minyak bumi tadi. Tetapi ingat, hak itu tidak bisa lepas dari kewajiban. Jika kita sudah memperoleh hak, berarti kita memiliki kewajiban untuk menjaga atau menghemat minyak bumi tersebut yang sudah kita peroleh haknya untuk digunakan atau dimanfaatkan. Nah, ternyata hak dan kewajiban masyarakat Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 di pasal 26 sampai dengan pasal 30. Berarti itu sudah diatur, berarti kita harus patuh pada aturan tersebut. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari agar keduanya dapat berjalan dengan seimbang dan tidak terjadi kesenjangan sosial. Yang pertama, setiap orang harus menyadari akan kedudukan di dalam masyarakat. Nah, kita itu harus sadar bahwa kita itu sebagai masyarakat Indonesia, berarti kita harus mematuhi peraturan, melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai masyarakat. Lalu yang kedua, mendahulukan pemenuhan kewajiban atas kedudukannya tersebut. Mendahulukan pemenuhan kewajiban itu berarti tadi kita harus melakukan kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia. Yang ketiga, setelah hak dan kewajiban masing-masing orang terpenuhi dengan baik, maka kehidupan akan berjalan lancar. Ketika hak dan kewajiban itu sudah terpenuhi, kehidupan pun akan berjalan lancar tanpa adanya kesenjangan. Yang selanjutnya untuk tugas tematik hari ini, kalian mengerjakan LKS tematik halaman 25. Di situ ada evaluasi pembelajaran 6. Nah, kalian kerjakan ABC-an dan isiannya. Besok kita bahas, harus dikerjakan. Jangan sampai ada yang bilang lupa belum mengerjakan PR. Nah, cukup sekian mungkin pembelajaran hari ini dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.